Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Indri Fitriana dengan NIM SSI 2023-03585 Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil paper review jurnal yang berjudul Penerapan Teknologi Acceptance Model atau TAM pada Sistem Informasi Akademik CIA Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi review jurnal ini tuh dibuat sebagai salah satu tugas pada mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja menuju ke pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan identitas dari paper review jurnal yang telah saya review. Jurnal ini tuh berjudul Penerapan Teknologi Acceptance Model TAM pada Sistem Informasi Akademik CIA Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, jurnal ini ditulis oleh Wahyudi Hashim dan Indrawati Bia serta diterbitkan pada Spekta Journal of Technology yang telah terindeks Sinta 3. Nah, jurnal ini tuh dipublikasikan pada volume 8 nomor 3 tahun 2024 dengan halaman 175 sampai 184. Nah, penelitian itu hanya berfokus pada evaluasi tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem informasi akademik menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Perkembangan teknologi informasi mendorong perguruan tinggi untuk memanfaatkan sistem informasi dalam menunjang pelayanan akademik. Universitas Muhammadiyah Gorontalo telah menerapkan CIA akademik untuk membantu pengelolaan data akademik mahasiswa seperti pengisian KRS, pengecekan nilai, jadwal kuliah, dan berbagai layanan administrasi lainnya. Namun, dalam implementasinya itu masih ditemukan beberapa permasalahan seperti sistem yang sering mengalami error, sulit akses pada saat pengisian maupun perbaikan KRS, serta prosedur penggunaan yang belum optimal. Nah, permasalahan tersebut ini mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan dan penerimaan pengguna menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimana pengaruh variabel dalam model TAM terhadap penerimaan dan kepuasan pengguna sistem informasi akademik. Dan yang kedua adalah faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi intensitas pengguna sistem. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan pihak perguruan tinggi itu dapat memahami aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan sistem akademiknya. Agar penelitian ini lebih terarah, penulis memberikan beberapa batasan masalah. Nah, penelitian itu hanya dilakukan pada mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang sudah menggunakan sistem informasi akademik. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada 5 variabel dalam model TAM, yaitu perceived usefulness atau persepsi kegunaan. Nah, yang kedua itu perceived as of use atau persepsi kemudahan pengguna, kemudian attitude toward using teknologi atau sikap terhadap penggunaan teknologi, kemudian behavioral intention to use atau niat menggunakan teknologi, serta actual teknologi use atau penggunaan teknologinya secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepuasan penggunaan melalui penerapan teknologi acceptance model pada sistem informasi akademik. Selain itu, penelitiannya itu juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam model TAM dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap sistem. Nah, hasil penelitian itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola sistem akademik dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan jumlah populasi peneliti sebanyak 2.282 mahasiswa, sedangkan jumlah sampel yang digunakan itu adalah 500 responden. Nah, untuk objek penelitiannya sendiri adalah sistem informasi akademik CIA Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas akademik mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang casual. Nah, teknik pengambilan sampel itu dilakukan menggunakan
convergence sampling, sedangkan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Nah, 5 tingkat selanjutnya data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, versi 25 melalui beberapa tahapan, yaitu uji validitas, uji rehabilitas, uji normalitas, dan regresi linear berganda. Tahap penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses. Tahapan yang pertama adalah identifikasi masalah terkait penggunaan sistem informasi akademik. Kemudian tahap yang kedua adalah penyusunan instrumen penelitian berupa kuesioner. Tahap yang ketiga yaitu untuk menentuan sampel dengan penyebaran kuesioner kepada responden. Tahap selanjutnya adalah pengelolaan data menggunakan SPSS. Nah, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Nah, tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh beberapa temuan penting, yaitu variabel perceived usefulness terhadap attitude toward using teknologi memperoleh nilai signifikan sebesar 0,054 sehingga dinyatakan tidak signifikan. Kemudian variabel perceived as of use terdapat perceived terhadap usefulness memperoleh nilai signifikasi sebesar 0,00 sehingga dinyatakan signifikan. Nah, variabel attitude toward using teknologi terhadap behavioral inclination to use juga memperoleh nilai signifikan 0,000 sehingga memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, sedangkan variabel behavioral inclination to use terhadap actual technology use memperoleh nilai signifikan sebesar 0,220 sehingga dinyatakan tidak signifikan. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu cenderung lebih menggunakan kemudahan penggunaan sistem dibandingkan dengan manfaat sistem itu sendiri. Nah, hal ini dapat dipahami karena pengguna sistem informasi akademik bersifat wajib bagi mahasiswa, sehingga mereka itu tetap harus menggunakan sistem tersebut meskipun merasa sistem itu kurang memberikan manfaat yang optimal. Nah, selain itu penggunaan aktual sistem juga dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis seperti error pada sistem dan keterbatasan akses. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem informasi akademik menggunakan model TAM. Nah, hasil penelitian itu dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan akademiknya, memperbaiki pengalaman pengguna, serta mengembangkan sistem yang lebih efektif dan yang lebih ramah terhadap pengguna. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menggunakan model TAM yang telah banyak digunakan dalam evaluasi sistem informasi. Yang kedua, jumlah responden yang cukup besar yaitu 500 mahasiswa sehingga hasil penelitian itu lebih representatif. Nah, yang ketiga, penelitian itu memberikan rekomendasi pengguna pengembangan sistem yang lebih aplikatif. Nah, adapun kekurangan penelitian ini adalah adanya penelitian hanya dilakukan pada satu perguruan tinggi. Kemudian variabel penelitian itu masih terbatas pada model TAM. Nah, serta hasil penelitian itu bergantung pada persepsi responden dalam mengisi kuesioner. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain atau mengombinasikan model TAM dengan metode evaluasi lain seperti Utaud maupun Delone atau McLone. Nah, selain itu penelitian juga menyarankan pengembangan fitur produktivitas nilai dan pembukaan KRS melalui email mahasiswa. Nah, guna email mahasiswa untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Secara keseluruhan, penelitian ini itu berhasil mengevaluasi penerimaan pengguna terhadap sistem informasi akademik menggunakan model TAM. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan dan penerimaan mahasiswa terhadap sistem informasi akademik. Demikian hasil presentasi paper review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun materi yang kurang lengkap. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.